Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya asatiz? Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah bi khairin walhamdulillah. Antum kaifa Ustaz? Alhamdulillah kita sehat-sehat semuanya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa insyaallah hadza sabah al-mubarak pada pagi berbahagia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa berkumpul lagi bersama-sama guna untuk menuntut ilmu. Dan salam serta salam semoga tetap terlimpahkan dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu. Yang terhormat, yang kami hormati ya atau yang anda hormati, direktur dan sekaligus pengampu mata kuliah filsafat pendidikan komparatif, dan yang anda hormati para asatiz sekalian, rekan-rekan seperjuangan. Insyaallah pada hari ini Ana akan mempresentasikan salah satu filsafat pendidikan komparatif ya, yang berjudul filsafat progresivisme. Taib. Ini saya beri ini dulu ya, tolong. Halo. Kita, Anda Pak Faisal, itu ya, setengah jam aja ya presentasinya ya. Nanti kita kupas sebab hari ini kita mau presentasi 2 topik ya. Oke ya. Masing-masing setengah jam aja, nggak usah semuanya waktunya. Oke, silakan. Barakallahu fiik. Insyaallah topik pada hari ini insyaallah singkat ya. Insyaallah singkat, padat, dan nggak tahu jelas. Baik, asatiz sekalian bukan Allah. Langsung saja ya kita mulai. Mohon masukannya semua karena Ana juga belajar ya, kita semuanya belajar. Ana share screen terlebih dahulu. Afwan, Ana pakai sesuatu di kamera dengan share screen di ya, terpaksa Ana pakai HP ya. Taib. Mari tampilannya. Nah, taib. Insyaallah judul makalah kita hari ini adalah progresivisme pendidikan dan Islam. Gambar terlihat Ustaz? Afwan? Iya, kelihatan. Lihat bagus. Insyaallah pada kesempatan ini Ana akan mulai langsung dari pendahuluan latar belakang ya. Taib, pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidup. Dalam pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan kesatuan, organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Nah, kita masuk ke latar belakangnya. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenal masalah-masalah pendidikan. Taib. Ada beberapa alirannya, tapi diantaranya adalah yang kita akan bahas hari ini, yaitu filsafat pendidikan progresivisme, ya, yang akan penulis uraikan. Dalam pandangannya, dalam pandangan aliran ini atau filsafat ini berpendapat tidak ada teori yang realiti yang umum. Menurut pendapat ini atau aliran ini, filsafat ini berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah tersimpan dalam kebudayaan. Tapi lebih jelas lagi kita lihat di rumusan masalah dengan tujuan penelitian ini. Tapi pengertian rumusan masalahnya itu Ana simpulkan ada 5 ya. Yang pertama adalah pengertian filsafat pendidikan progresivisme. Yang kedua, sejarah lahirnya filsafat pendidikan progresivisme. Yang ketiga, pandangan filsafat progresivisme terhadap pendidikan. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan aliran progresivisme. Dan yang terakhir, hubungan antara progresivisme dalam pandangan Islam. Nah, kita masuk ke tujuannya. Tujuan dari hal ini yaitu mengetahui pengertian,
mengetahui sejarahnya, mengetahui pandangan filsafat progresisme, mengetahui kelebihan dan kekurangannya, dan yang terakhir menyajikan hubungan antara progresisme dengan pandangan Islam sendiri. Tapi nggak panjang lebar, kita masuk ke pembahasan, kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Baik. Pengertian filsafat pendidikan progresisme ini secara bahasa adalah berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Ya, progresisme sendiri juga dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Ya, Masya Allah ya. Segala sesuatu menuju perbaikan atau perubahan. Ya, dikatakan progresisme sering dikaitkan dengan kata progres, yaitu kemajuan. Ya, kalau kita berbicara tentang progres, pasti sesuatu yang lebih maju gitu kan. Artinya progresivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menghendaki suatu kemajuan yang akan membawa sebuah perubahan. Ya, pendapat lain menyebutkan bahwa progresivisme adalah sebuah aliran yang menginginkan perubahan-perubahan secara cepat. Ya, Muhammad Ali tahun 2011. Baik, dalam konteks filsafat pendidikan asadis yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, progresisme merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya pemberian sekumpulan pengetahuan kepada peserta didik, melainkan hendaklah berisi ragam aktivitas yang berpengaruh pelatihan kemampuan berpikir mereka agar apa? Agar mereka itu berkembang dan kita masuk ke sejarahnya. Gimana sih filsafat pendidikan? Kita lihat sejarahnya. Filsafat progresisme bermuara pada aliran pragmatisme yang diperkenalkan oleh William James tahun 1842 dan 1910. Jadi mungkin kalau kita melihat awal abad 19 itu udah mulai muncul filsafat progresivisme. Jadi Johann Dewey yang kita sering kenal dengan teori progresif itu Johann Dewey, yaitu pada tahun 1809 sampai 1952. Ya, awal mulai dengan filsafat ini dilatar belakangi ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sangat tradisional, ya, mungkin sangat melotot gitu kan, cenderung otoriter, dan peserta didik hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Ya, itu menurut 1974 halaman 139, aliran ini berakar dari semangat perubahan sosial pada awal abad ke-20, yakni gerakan pembaruan politik Amerika. Adapun aliran progresif pendidikan Amerika mengacu pada pembaruan pendidikan ya di Eropa. Baik, jadi intinya banyak sekali mungkin tinjauan dari para pakar ya, para pakar-pakar pendidikan tentang pendidikan pada saat itu, sehingga menimbulkan salah satu filsafat, yaitu filsafat progresivisme, untuk menjadikan pendidikan itu tidak otoriter atau tidak bersifat tradisional banget, lebih maju, lebih banyak inovatif dan kreatifnya, kayak gitu ya. Jadi timbullah filsafat progresivisme ini. Nanti kita akan masuk lagi ke filsafat pandangan filsafat progresif terhadap pendidikan. Yang D, ya, kita masuk ke bagian selanjutnya, itu pandangan filsafat progresif terhadap pendidikan. Nah, gimana sih pandangan filsafat ini terhadap pendidikan? Ya, ini muncul sebagai oposisi atas pendidikan secara tradisional di Amerika Serikat. Nah, sekitar tahun 1800-an yang kita lihat tadi di sejarahnya, kebangkitan ini dipacu oleh adanya anggapan dari masyarakat, terutama para peserta didik, bahwa sekolah gagal untuk menjaga langkah dari zaman dengan perubahan hidup yang terjadi dalam masyarakat mereka sendiri. Bahwa progresivisme muncul untuk mereformasi atau merubah metode-metode pendidikan tradisional. Ya, para pendidik progresivisme berpikiran bahwa para guru haruslah dibayar lebih banyak agar mereka lebih banyak juga memberikan perhatian kepada murid-murid. Jadi kalau kita pikirkan mungkin lebih kreatif gitu kan, lebih memajukan murid-murid, bukan hanya sekedar mengajar udah selesai, yang penting saya membagikan ilmu udah selesai, melainkan ada tingkatan yang mungkin bisa merubah murid itu lebih maju lagi gitu kan. Tapi lebih banyak memberikan perhatian kepada murid secara individu dan menghilangkan pandangan satu pendapat bahwa semua murid itu memiliki kemampuan yang sama. Enggak, melainkan setiap murid itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing gitu kan. Berdasarkan pada pandangan ini, maka aliran pendapat filsafat ini ya dimaknai sebagai sebuah proses yang berlandasan bahwa asas pragmatis,
Dengan asas ini, pendidikan bertujuan untuk memberikan pengalaman empiris kepada peserta didik, sehingga bertujuan atau berbentuk pribadi yang selalu belajar dan berbuat. Jadi lebih menonjol ke kreatifan gitu kan, lebih kreatif dan lebih. Oleh karena itu, sekolah yang ideal menurut filsafat ini adalah sekolah yang pendidikan pada persoalan-persoalan yang terdapat di lingkungan masyarakat, serta dapat memberi jaminan kepada para siswanya selama ia belajar. Maksudnya adalah bahwa sekolah harus mampu untuk membantu dan menolong siswanya untuk bertumbuh kembang, serta memberi keluasan tempat untuk para murid dan mengembangkan minat dan bakatnya melalui bimbingan para guru. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya kalau kita perhatikan sekarang itu filsafat progresivisme itu udah banyak berkembang di zaman kita ini, karena udah banyak yang namanya bimbel, pendalaman materi dan lain sebagainya, guna untuk memajukan atau meningkatkan potensi peserta didik. Subhanallah. Terus yang belum saya tulis di sini di Word, sebenarnya saya sudah siapin, cuman saya lihat belum tertulis di Word di sini, yaitu hubungannya tentang filsafat ini dengan pendidikan atau agama Islam itu sendiri, ya. Afwan, belum tertulis di sini. Jadi kalau kita lihat tadi dalam kategori dinamis, dalam filsafat pendidikan progresivisme ini itu sangat relevan, ya. Tidak kaku, tidak melotot, tidak otoriter, melainkan terbuka dan lebih bisa dibilang lebih relevan gitu kan. Dan ini sepadan atau bisa dibilang sejalan juga dengan agama Islam atau pendidikan dalam agama Islam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin, ya, dalam surah Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi memang itu agama Islam itu relevan, ya. Jadi mencangkup semuanya, tidak melotot cuma di situ saja, melainkan mencangkup semuanya. Ya, kayak gitu. Terus selanjutnya dalam kaitannya filsafatnya dengan agama Islam itu lebih terbuka, ya, tidak kaku gitu kan. Agama Islam itu lebih terbuka kepada siapapun, kepada apapun terbuka, ya. Kaku. Jadi kalau ada aturan ini itu, misalkan contohnya kita lagi sakit, tidak sama sekali kita meninggalkan amalan tersebut. Ada keringanan mungkin atau disebut dengan rukhsah, atau ada cara-cara lain gitu kan. Jadi Islam itu sebenarnya tidak kaku gitu kan. Nah, selanjutnya dari segi kesungguh-sungguhannya, nah, dalam filsafat ini itu lebih menonjolkan untuk bersungguh-sungguh gitu kan, lebih bersungguh-sungguh untuk berkembang. Dalam Islam pun dijelaskan fastabiqul khairat, ya. Dalam Islam juga dijelaskan bahwa ayolah kita berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Ayolah kita berlomba-lomba atau bersungguh-sungguh dalam suatu perubahan, ya, suatu perubahan atau meningkatkan kualitas keimanan kita, kayak gitu. Baik, kita masuk ke sesi yang terakhir, ya, singkat saja ya sekalian, kelebihan dan kelemahan aliran progresivisme. Nah, kelebihan sendiri, ya, nilai-nilai yang dianut filsafat ini adalah fleksibel terhadap perubahan, yang seperti Ana bilang tadi itu tidak kaku, ya, bisa fleksibel, bisa relevan, ya. Selanjutnya adalah toleransi dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju bertindak secara konstruksif, inovatif, reformatif, aktif secara dinamis, ya, gitu. Selanjutnya, anak peserta didik diberikan kebebasan secara fisik maupun cara berpikir guna mengembangkan bakat, ya, kreativitas dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat dengan orang lain. Oke. Jadi dia itu lebih inovatif dan lebih kreatif lagi. Ya, yang terakhir adalah menjadikan anak didik memiliki kualitas terus maju sebagai generasi yang akan bertanggung jawab atau menjawab tantangan zaman di peradaban baru. Tentunya kalau orang tahun 70-an nggak bisa disamakan dengan peserta didik tahun 2000, ya, gitu kan. Pasti sangat beda karena perbedaannya perkembangan zaman. Tapi dengan dengan hal ini peserta didik itu harus bisa beradaptasi dengan mungkin yang dari pedalaman, ketika dia pergi ke kota itu harus bisa beradaptasi menggunakan teknologi, menggunakan internet dan sejenisnya yang berbau dengan teknologi modern gitu kan. Disinilah positifnya gitu kan untuk berpikir secara progresivisme. Jadi lebih maju dengan perkembangan zaman terlebih, ya, gitu ya.
Tapi kelemahannya sendiri ya, sebelum kita masuk ke penutup, kelemahannya progresivisme ini terlampau menekan pada individu ya. Jadi terlalu menekan. Jadi kamu harus gini, harus gini, harus gini, harus jadi terlalu menekan untuk suatu perubahan. Tapi efeknya juga bagus sih. Ya. Memang kalau misalkan berbicara tentang penekanan mungkin terlalu tertekan, tapi efek sampingnya atau dampak positifnya itu luar biasa ya. Terus selanjutnya kelas sekolah progresif artifisial atau dibuat-buat ya dan tidak wajar. Selanjutnya progresivisme bergantung pada minat dan spontan. Nah, yang terakhir siswa merencanakan sesuatu sendiri dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap hasil dan tugas-tugas yang dikerjakan. Tapi kita menuju ke sesi terakhir yaitu penutup. Sebagai kesimpulan, aliran progresif adalah pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak. Ya, tokoh utama pada aliran ini sebagaimana yang anak katakan tadi yaitu Johann de Way. Ya, progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi masalah yang menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Baik, aliran progresivisme ini mengakui dan berusaha untuk mengembangkan asas progresivisme dan dalam semua realitas ya, lebih terbuka ya, terutama dalam kehidupan ya, adalah tetap survive ya. Artinya apa? Survive itu bisa kuat di tantangan hidup manusia. Survive ya, kita mungkin sering nonton film survival ya. Jadi bertahan hidup ya, atau lebih kuat, lebih bertahan dari tantangan-tantangan hidup ya. Harus praktis dalam melihat segala sesuatu dari segi keagungannya. Berhubungan dengan itu, progresivisme kurang menyetujui adanya pendidikan yang otoriter yang sebagaimana yang Anda katakan tadi, baik yang timbul pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang. Taib, itu aja daftar pustaka. Taib, itu aja dari penyampaian dari Ana. Mohon maaf kalau sangat singkat ya, dan pasti banyak kekurangannya. Ana minta masukan semua dari para asli, khususnya dosen, profesor, dokter. Oke, baguslah. Beberapa hal sudah cocok. Kemudian, halo? Ya, Ustaz. Ya, halo Ustaz. Ini silakan didiskusi dulu. Nanti saya beri waktu sekitar seperempat jam lah. Silakan, masih ada waktu 10 menit supaya berkembang dulu pemikiran-pemikiran dari para teman-teman mahasiswa yang mendengarkan presentasi Pak Faisal ini ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan kali? Kalau tidak ada ya akan saya langsungkan yang saya akan bahas. Ya, Bismillah. Mohon izin untuk ini Ustaz. Mohon penjelasannya bagaimana implikasinya di dalam pendidikan. Syukran. Masya Allah. Pertanyaan Prof itu. Masya Allah. Ustaz Surip udah tahu jawabannya itu. Ialah dua hal, implikasi terhadap kepribadian, implikasi terhadap kegiatan pendidikan. Itu memang pentingnya kita berbicara filsafat itu, yakni bagaimana implikasi terhadap kepribadian. Gimana yang lain? Ada mau menambahkan atau membantu? Bukan menambahkan, menambah. Ya, kalau sedikit saya membaca kaitan dengan gerakan atau dari aliran progresivisme ini, yang sempat saya baca itu bahwa ada gerakan progresif yang di Amerika asalnya itu terkenal karena reaksi mereka terhadap gerakan formalisme pendidikan sekolah ya, terutama juga mereka menganggap bahwa sekolah tradisional ini adalah sekolah yang membosankan. Kemudian muncullah gerakan progresivisme ini yang berpikir ke depan untuk ada progres ya, ke depan ada perubahan yang lebih baik. Nah, apakah aliran progresivisme ini kemudian meninggalkan begitu saja sekolah-sekolah tradisional? Nah, kalau kemudian dengan di agama kita masih dapati banyak lembaga-lembaga pendidikan
apalagi yang bersifat Islam ini yang masih ke arah tradisional. Nah, ini penggabungannya mungkin agak sama dengan pertanyaan Ustaz Surip tadi, nanti lebih tepatnya mohon pengarahan dari Profesor bagaimana kaitan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang masih mungkin sering disebut dengan lembaga tradisional. Apakah aliran ini meninggalkan begitu saja yang masih bersifat tradisional atau masih mau untuk mengembangkan yang masih bersifat tradisional untuk lebih maju ke depan. Begitu saja, Ustaz. Silakan. Ya. Tafadhol, mungkin Ana sedikit mau memberi masukan ya. Tadi yang dari Ustaz Surip, implikasi dalam pendidikan. Kalau kita melihat dalam proses progresivisme ini, dalam pendidikan itu implikasinya adalah bagaimana sebuah sekolah ya bisa mempraktekkan perkembangan peserta didiknya ya. Sebenarnya yang sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa sekolah di zaman modern ini sudah banyak sekali mempraktekkan implikasi pendidikan progresivisme ini ya, yang sebagaimana yang saya katakan tadi atau yang pernah saya presentasikan di pekan-pekan sebelumnya itu tentang bimbingan atau konseling setiap peserta didik. Ini salah satu implikasi dari dunia pendidikan, yaitu bagaimana sekolah itu untuk memajukan atau meningkatkan kualitas peserta didik dengan cara bimbingan ya. Mungkin di setiap sekolah pasti ya, khususnya di sekolah-sekolah modern pasti ada tentang pelajaran tambahan atau yang dimaksud dengan bimbel. Khususnya ya misalkan apalagi di kelas 3 itu pasti ada namanya les ya, les sore gitu. Dan di dalam pesantren terkhusus itu sangat banyak sekali ya yang dinamakan mungkin kita bisa namakan juga ekstrakurikuler ya. Mungkin ya Prof ya, kita bisa masukkan dalam implikasi progresivisme ini yaitu ekstrakurikuler. Jadi bagaimana mengembangkan bakat atau membuat anak itu tidak menonton itu aja dia pelajari, bahkan dia itu lebih maju dengan bakat-bakat yang dia miliki atau bakat-bakat yang dia punya, sehingga ada perkembangan dalam potensi pendidikannya. Baik, itu tentang implikasi dalam pendidikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus yang kedua mungkin tadi kaitannya mungkin dengan lembaga tradisional. Apakah lembaga tradisional sekarang masih ada atau sudah meninggalkan? Masih ada yang bersifat otoriter atau udah banyak yang progresivisme ini yang mengambil aliran pendidikan progresivisme ini ya. Tentunya Allahu a'lam ya. Tapi kalau kita melihat, kalau Ana melihat sendiri sih, kalau Ana di sini dari pengalaman Ana sendiri, Ana membedakan ada dua jenis pendidikan yang Ana dapati, yaitu di sekolah umum dengan sekolah pesantren pada umumnya ya. Kalau yang Ana dapatkan di sekolah pesantren ya, pada umumnya dari anak kecil sampai sekarang itu pendidikan progresivisme itu sebenarnya baik di pelosok-pelosok itu Ana dapatkan, sampai di kota itu mereka sudah banyak mendapatkan pendidikan progresivisme ini, yaitu mereka itu sudah banyak bukan hanya monoton di kelas aja ya, melainkan dari zaman dahulu sampai sekarang itu sudah banyak membuka pelajaran tahfidz misalkan kan, untuk mengembangkan gimana potensi hafalan seorang siswa tersebut, atau pelajaran tambahan di sore, pelajaran tambahan di malam itu sudah banyak di pesantren-pesantren, baik pedalaman sampai di kota, baik dari zaman dahulu sampai sekarang. Nah itu kalau di pesantren. Kalau di zaman di sekolah-sekolah umum pada umumnya, wallahu alam, Ana kurang tahu di sekolah-sekolah umum yang masih otoriter banget ya. Kalau yang udah di kota tentunya udah banyak yang mempraktekkan ya tentang proses pendidikan progresivisme ini. Tayyib, barakallahu fiik. Mohon bantuannya Pak Dokter. Iya. Oke ya. Ini sudah pas waktunya oleh saya disampaikan. Pertama kita bicara tentang progresivisme ini, bicara tentang
tadi disebutkan latar belakang. Latar belakang munculnya filsafat progresivisme itu, si John Dewey, itu berkaitan dengan keterpurukan ekonomi Amerika sesudah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu antara tahun 1914-1918, memang Amerika dilanda oleh keterpurukan masalah ekonomi. Dan keterpurukan masalah ekonomi itu punya akibat terhadap kegiatan pendidikan. Sebelumnya, kegiatan pendidikan itu lebih kepada didasari filsafat perennialisme, yakni filsafat yang menekankan tentang bagaimana pewarisan nilai-nilai lama untuk generasi baru. Nanti kita bicara perennialisme. Nah, progresivisme justru mau menghilangkan warisan-warisan nilai-nilai lama itu dengan mencoba pendidikan itu berorientasi kepada kepentingan, kebutuhan, minat, dan suasana kehidupan sosial dari murid. Gitu. Itulah biasa dikatakan si progresivisme itu sebagai pupil oriented. Betul-betul berorientasi kepada siswa. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Faisal, itu terkait bagaimana progresivisme itu prinsipnya itu memajukan kehendak minat si murid tersebut. Nah, bagaimana supaya murid itu belajar dengan baik, maka dalam kaitan ini progresivisme menegaskan bagaimana si murid punya kebutuhan, bagaimana si murid punya minat, bagaimana si murid punya pengalaman di lingkungannya, bagaimana si murid punya kemampuan. Jadi 4 hal itu, kebutuhan, minat, pengalaman, kemampuan murid itu dijadikan landasan utama proses pendidikan. Jadi ini betul-betul merombak proses pendidikan, cara atau metode atau sistem pendidikan sebelumnya. Yang sistem pendidikan sebelumnya itu berorientasi kepada bagaimana mempertahankan nilai-nilai lama, itu Protestan etik. Di Amerika itu kan yang menjadi dasar itu etika Protestan, jadi kerja keras dan macam-macam terkait dengan warisan-warisan orang-orang yang sudah lama, yang dianggap oleh mereka itu warisan yang sangat bermanfaat, dan kemudian berubah sekarang kepada karena terpurukan ekonomi, berubah kepada bagaimana sih sebetulnya kebutuhan siswa tentang itu, bagaimana minatnya, bagaimana pengalaman mereka, bagaimana kemampuan mereka. Nah, tokohnya John Dewey, tadi disebutkan John Dewey, dibacanya, ditulisnya John Dewey, gitu ya, John Dewey. John Dewey itu sebagai tokoh progresivisme menekankan, bukan John Dewey saja sih, banyak yang lainnya juga, ada William James, ada Thomas Lawrence, ada William Kilpatrick, itu orang-orang yang menekankan pentingnya berubah suasana pendidikan yang tadinya teach oriented kepada pupil oriented, yang tadinya orientasi kepada guru, jadi orientasi kepada siswa. Bagaimana mekanisme belajarnya? Mekanisme belajarnya itu sampai ada peribahasa, belajar itu bukan membaca, tapi belajar itu adalah bekerja. Itu omongan-omongan si kelompok progresivisme. Jadi tidak sama Anda berilmu sebagai hasil membaca dan Anda berilmu sebagai hasil pengalaman Anda sendiri. Itu lain. Apa tekanan ke dalam jiwa itu lebih baik atau lebih sempurna, lebih receive, diterima, lebih having, lebih dimiliki, itu dengan apabila kita mengalami, itu bahasanya mengalami, mengalami. Jadi masuk mengalami itu masuk kepada alam, suasana kehidupan yang nyata, dan lantaran itu dia akan mempunyai daya ingat yang lebih kuat karena mengalami itu. Nah, dalam progresivisme, maka karena bicara
kebutuhan anak, bicaranya minat anak, maka langsung belajar itu terkait dengan realitas keberadaan si anak itu. Dengan realitas keberadaan si anak itu, maka langsung juga apa yang dipelajari itu betul-betul pelajaran yang terkait dengan realitas kehidupan sehari-hari si anak. Itu jadi betul-betul progresif itu. Jadi bagaimana orientasinya kepada kebutuhan siswa, minat siswa, pengalaman siswa, kemampuan siswa, itu betul-betul digocek. Nah, di kita yang progresivisme itu pernah kemarin, yang tahun 2013 itu, namanya Kurtilas. Kurikulum 13 itu berorientasi bagaimana si anak langsung menghadapi suasana kehidupan real, tetapi dengan pola pembelajaran yang sifatnya itu topik. Jadi umpamanya topik air. Topik air itu kemudian dipelajari dari berbagai aspek. Apakah dari segi untuk alat mandi atau minuman atau barang jualan atau untuk mengairi sawah atau bagaimana hubungannya dengan tumbuh-tumbuhan, hubungannya dengan binatang, hubungannya dengan hujan, hubungannya dengan laut. Jadi itu topiknya air gitu. Tapi di dalam kehidupan itu langsung sebab bicaranya kehidupan nyata, bagaimana air itu ditelusuri sehingga si anak itu betul-betul kritis terhadap realitas kehidupan sehari-hari mereka berkaitan dengan air. Jadi sistemnya topik. Kalau dalam bahasa tafsir itu namanya maudhu'i. Jadi tafsir maudhu'i, tafsir berbasis kepada topik yang membahas dari berbagai segi. Itu kan seperti sholat. Sholat bisa berbicara dari aspek psikologi, dari aspek fikihnya, dari aspek tauhidnya, dari aspek pendidikannya, dari aspek ketepatan kedisiplinan waktu, dari aspek kegiatan orang untuk tetap istiqomah, karakter, dan macam-macamnya. Jadi tidak hanya sholat itu dibicarakan dari segi fikih, bagaimana sekian belas rukun ditelusuri dengan baik. Yes, itu juga iya, tapi tidak hanya dari situ, dari berbagai aspek. Begitu juga air, tidak terkait dengan hanya mandi, minum, akan tetapi bagaimana aliran ke sawah, bagaimana jadi barang yang diperjualbelikan, bagaimana itu air untuk pertumbuhan, bagaimana itu laut, bagaimana itu hujan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga dengan progresivisme itu betul-betul si siswa diharapkan terbelalak matanya untuk bagaimana melihat suasana kehidupan real yang ada di sekitarnya. Nah, karena progresivisme itu mengikuti si filosofnya John Dewey dengan ungkapan yang paling kuat ya, learning by doing, maka belajar itu betul-betul melakukan langsung. Itu. Jadi membaca itu bukan memahami ilmu secara real. Tapi memahami ilmu secara real itu bukan hasil membaca, tapi hasil melaksanakan kegiatan langsung di dalam kehidupan nyata. Itu dengan demikian dalam progresivisme, maka orang itu dengan si John Dewey itu learning by doing, betul-betul si anak itu sesudah belajar itu, pelajaran itu berbasis pengalaman. Pengetahuan itu betul-betul berbasis pengalaman. Nah, dalam kaitan ini, maka si kurikulum itu harus memahami bagaimana realitas lingkungan si anak itu. Karena melakukannya langsung, karena melakukan langsung, maka lingkungan si anak, wayahna, harus diketahui oleh bapak-bapak, ibu-ibu guru itu. Dalam kaitan inilah, maka si anak itu sekaligus dia punya keterampilan hidup dalam lingkungan sosial. Karena dia hidup dalam lingkungan sosial, maka untuk mengantarkan si anak supaya bisa belajar learning by doing, itu hidup dalam lingkungan yang langsung itu, maka tidak bisa lain. Dia harus belajar kerjasama dengan yang lain. Sebab tidak mungkin dalam kehidupan sosial manusia itu sendiri.
Dia harus mandiri, akan tetapi tidak mandiri itu dalam pengertian bagaimana bekerja sama dengan pihak yang lain. Karena itu ada semacam kerja kelompok dalam dunia pendidikannya itu. Selain dalam kerja kelompok, maka muncul sifat-sifat bagaimana harus koordinasi, harus kooperasi, harus kolaborasi gitu. Dan karena ada kebersamaan di dalam pembelajaran, maka diharapkan dengan progresivisme itu muncul rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama, salah satu bagiannya itulah dari karakter yang disebut demokrasi. Maka sesudah Perang Dunia ke-1 itu di Amerika, orang itu betul-betul undang-undang dasarnya saja hanya satu, Amerika itu satu kata. Apa? Freedom. Bebas. Sebab apa? Si manusia itu didorong untuk dia di satu sisi tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, tapi tetap dalam kebersamaan. Nah, supaya tetap dalam kebersamaan, namun juga tetap ada disiplin di dalam kebersamaan itu, supaya demokrasi mereka itu betul-betul konsekuen gitu, maka punya implikasi khusus terhadap dunia pendidikan. Apa saja yang harus dipelajari kalau begitu? Mereka menegaskan paling tidak 6 hal yang harus dipelajari itu. Pertama, masalah matematik. Persoalan matematik itu persoalan yang sangat dekat sekali dengan moral. Jadi ada moral, ada matematik. Kalau dilihat dari filsafat ilmu, sebetulnya nilai dasar dari moral itu adalah matematik. Nah, itu barangkali beda dengan kita ya. Kita nilai dasar dari moral itu agama. Gitu. Tapi realnya memang kita barangkali boleh merenung, ini kawan-kawan mahasiswa Bogor nih ya, boleh merenung. Mana yang lebih memberikan kedisiplinan dalam berperilaku secara kebersamaan ya, bukan secara individu, secara kebersamaan. Apakah fikih atau matematik? Itu boleh didiskusikan tuh. Kalau saya perhatikan umpamanya, fikih itu yang kita kenal ajalah ada al-fiqhu fi arba'ati mazhab. Jadi fikih dalam 4 mazhab. Untuk takbir sholat saja bisa bermacam-macam. Karena itu dalam kehidupan sosial umat Islam muncul toleransi dalam keragaman. Karena apa? Karena biasa belajar fikih. Orang Islam itu tidak sesak nafas tatkala berbeda pendapat. Mengapa? Sebab fikihnya mengajarkan keragaman. Gitu. Dan tapi di dalam kehidupan budaya Muslim di Indonesia, kadangkala kita cepat sesak nafas tatkala berbeda pendapat di dalam hal fikih, unik gitu. Urusan sholat saja, kalau karena beda utek-utek curug, tahu tuh curug, telunjuk diutek-utekan, itu kadangkala melihat kawannya berbeda telunjuknya, berbeda takbiratul ihramnya, berbeda tangannya itu di dada atau lurus ke bawah, atau pada saat i'tidal itu berdekap atau lurus ke bawah, atau pada saat rukunya, sujudnya, kadang-kadang berbeda gitu-gitu aja, apalagi kalau berbeda itu subuh itu kunut, lantas merasa sesak nafas. Nah, ini bukan sebetulnya sikap fikih. Sebab sikap fikih itu, belajar fikih itu belajar berbeda pendapat. Ya, fikih itu kan pendapat, pemahaman. Al-fikhu itu al-fahmu. Fikih itu adalah pemahaman. Jadi kalau seandainya kita belajar fikih, seharusnya toleran terhadap perbedaan pendapat yang masih dalam satu payung kebenaran. Itu yang penting. Saya selalu menegaskan kita wajib toleran terhadap kemakrufan dan wajib intoleran terhadap kemaksiatan. Sekarang merasa bangga terhadap pendapat sendiri. Dan itu kalau dalam bahasa Quran itu disebutnya musyrik itu. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim parihun. Kullu hizbin, tiap kelompok, tiap partai, tiap mazhab, parihun, berbangga. Jadi bangga dengan pendapatnya, bangga dengan kelompoknya, dan kemudian mereka